Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin membalas komentar dari yang no name ya, nickname apa namanya, akunnya ini namanya no name BV5NN. Ini saya lagi ya, saya kenapa ada tuh kalau bikin akun tuh tidak ada foto profil atau nama asli. Kayak saya nih, kita tuh harus terbuka, harus berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Ya kita tuh jangan melindungi dari akun gitu kan. Jadi itu yang saya kritik gitu kan. Jadi ada tuh ngomong di belakang layar gitu. Kok saya di depan layar ngomong saya ini kan. Nah, jadi ini apalagi orang-orang gini kadang-kadang nuduh misalnya saya ini adalah lari lah, takut lah segala macam. Enggak, saya berani. Bukti saya ada bisa lihat wajah saya, bisa lihat profil saya gitu kan. Jadi beda dengan Anda. Jadi Anda tuh harus paham beda antara kita gitu kan. Jadi Tuhan tidak berdasar. Jadi gini. Dia bilang bahwa kita kan lagi bahas ini tentang nubuatan Yesus tentang datangnya nabi yang akan datang setelah dia. Dia menggunakan termin di Alkitab itu sebagai seorang penolong yang lain, seorang penghibur. Nah, labelnya adalah itu diartikan kadang-kadang Roh Kudus, kadang Roh Kebenaran. Itu adalah label. Tapi poinnya adalah seorang penolong yang lain, seorang penghibur. Jadi ada kata seorang di situ. Nah, kalau seorang penolong yang lain, karena Yesus adalah manusia, artinya nanti yang penolong itu juga manusia. Jadi Yesus adalah seorang penolong karena seorang itu ingat seorang itu adalah manusia ya, orang manusia. Jadi kalau Yesus katakan bahwa kalau aku tidak pergi, aku tidak akan minta pada Bapakku untuk mengutus seorang penolong yang lain. Ini ternyata adalah seorang penolong yang lain. Berarti yang seperti Yesus sama-sama manusia, orang itu kan seorang berarti semanusia yang lain. Jadi seperti Yesus, cuman yang lain gitu. Gitu kan? Jadi seorang penolong tentu kan Yesus seorang penolong, dia seorang penolong juga, tapi yang lain. Jadi 11-12 dengan Yesus gitu, sama-sama sebagai nabi utusan, karena Yesus kan nabi utusan, gitu kan. Nah, jadi Yesus itu manusia gitu kan. Jadi roh kebenaran atau roh kudus adalah julukannya, gitu kan. Nah, buktinya apa? Dia sebenarnya dikatakan bahwa dia akan mengatakan apa yang didengarnya, gitu. Jadi ini adalah memang orang karena dia tuh mengatakan apa yang didengarkannya. Karena kalau kita lihat mengatakan apa yang didengar berarti itu harus punya tools namanya mulut dan telinga. Karena kita mengatakan lewat mulut, mendengar lewat telinga, gitu kan. Itu adalah makanya sama kayak Yesus itu kan seorang penolong yang sama gitu, yang sama-sama penolong tapi yang lain gitu kan. Tapi tetap sama-sama seorang penolong. Itu kan dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat telinganya dan mengatakan apa yang didengarnya dari mulutnya gitu kan. Nah, sama Nabi itu. Nah, jadi dia bilang gini. Jadi orang itu adalah seorang nabi yang pasti. Nah, saya menyebut itu adalah nubuatan terhadap Nabi Muhammad. Tapi ini orang ngotot bahwa itu bukan Nabi Muhammad. Dia bilang gini ya, nih. Setelah banyak berdebat dia bilang ini yang tadi ini kita bisa buktikan bahwa logikanya ngawur, guys. Coba kita baca ya. Bobby Herian, kamu banyak belajar lagi ya, terutama tanda-tanda baca. Kamu katakan seorang penolong itu Muhammad. Penghibur itu Muhammad. Tunjukkan ayatnya di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Ada tidak nama Muhammad? Jangan lari kiri kanan. Kalau tidak bisa jawab ngomong saja. Wak wak wak. Dia nggak ngerti bahwa nggak semua itu harus sebutkan namanya. Ya, nggak semua itu harus sebutkan namanya. Kita tuh kan punya nalar. Jadi dia ngerti namanya parameter. Jadi sesuatu disebutkan parameter. Nah, tinggal kita simpulkan itu siapa orangnya berdasarkan logika gitu. Contoh, Anda kalau ngerti ya, kalau Anda ngerti nih, ini bagi orang ngerti aja. Kalau dia nggak ngerti hal begini ya. Bagi orang ngerti pasti akan ngeh dengan apa saya bilang. Misal saya kasih ini siapa orangnya? Saya nggak perlu jawab, tapi Anda jawab gitu kan? Anda jawab nih ya. Anda bisa komen di kolom komentar atau Anda bisa dalam hati pun tak apa-apa ya. Siapa nama orang yang saya sebutkan? Saya cukup kasih clue gitu kan, parameter. Saya sebut bahwa Pak Lurah. Nah itu siapa?
orangnya. Orang yang paham dia akan ngerti siapa termin Pak Lurah ini gitu. Ya kan? Nah, jadi Pak Lurah ini kan adalah suatu kata yang bisa disosiasikan dengan memang betul-betul Pak Lurah atau Pak Lurah dalam artian perumpamaan gitu. Anda ngerti maksud saya kan? Silakan ketik komentar misalnya. Atau dalam hati pun apa. Nah, jadi yang saya bilang Pak Lurah ini dalam termin perumpamaan, bukan Pak Lurah yang beneran gitu. Bukan Pak Lurah yang ada di kelurahan Anda ya. Tapi betul Pak Lurah dalam arti perumpamaan. Sama kayak saya bilang misalnya Mukidi. Anda pasti ngerti lah siapa itu Mukidi. Atau Pinocchio. Nah, siapa yang saya perumpamakan sebagai Pinocchio. Nah, orang paham tuh akan ngerti, akan nggak gitu kan. Jadi nggak perlu jadi orang ini kan aneh kalau dia bilang gini, masa itu orang itu. Misal kita kasih tahu, misal ada orang nggak paham nih, orang paham kan ngerti lah kan. Misal saya sebut orangnya ini misalnya, yang saya maksud dengan Mukidi atau Pak Lurah ada ini, itu kan. Orang yang ngerti dia akan senyum saja, dia tahu itu benar gitu kan. Orang yang ngerti bilang ini, masa iya itu orangnya itu kan tidak ada nama di situ kamu sebut. Ya elah nggak perlu begitu juga. Kasih parameter itu adalah, maka saya bilang ini hanya untuk orang-orang yang paham. Kalau dia ini nggak sampai ke situ dia pikirnya. Dia ini harus dikasih tahu namanya, baru dia tahu bahwa itu orang itu. Kita nggak perlu. Kita adalah manusia berwawasan. Kita pakai logika. Kita ngerti tanda baca. Dia bilang kan, kamu belajar lagi ya, sama tanda baca. Kita paham tanda baca, maka kita bisa menyimpulkan ini siapa ini, tanpa sebutkan namanya. Dia sudah tanda baca tidak paham, ya kan? Dia bilang bahwa fokusnya adalah, dia bilang adalah itu adalah Roh Kudus, dia bilang gitu. Dia fokusnya ke Roh Kudus. Padahal itu adalah julukan, bukan nama. Jadi fokusnya itu adalah subjek, itulah seorang penolongnya lain, seorang penghibur, itu subjeknya. Itu fokusnya di situ, bukan Roh Kudus atau Roh kebenarannya. Sama kayak nama orang misalnya ini nama orangnya, ya seorang itu, tapi julukannya adalah Mukidi, atau julukannya misalnya adalah Pinocchio, atau julukannya adalah Pak Lurah, atau julukannya adalah misalnya kayak raja apa istilah itu ya, semacam apa gitu. Jadi dia fokusnya malah ke titel gitu. Itu bukan nama orang gitu, itu kan nama. Dia salah fokus. Kita fokusnya kepada seorang penolong yang lain, dan Roh kebenaran kudus itu adalah titelnya. Dia malah lari ke titelnya gitu. Kita enggak, kita lengkap dari ini adalah orangnya, ini titelnya. Jadi kita akan mendapatkan hasil yang akurat dibandingkan dia. Jadi Anda bayangkan ya, kita kan bilang gini, sebutkan nama orang yang labelnya Mukidi. Sebutkan nama orang yang kita dilabelin orang sebagai Pak Lurah. Lengkap kita pertanyaannya. Orang kan lebih gampang untuk menjawabnya dibandingkan dia. Enggak. Sebutkan, dia bilang sebutkan sebutkan Mukidi, nggak jelas. Mukidi ini apakah orang atau apa, nggak jelas gitu. Atau sebutkan kayak Pak Lurah, dalam artian tidak sebutkan. Dia tuh hanya sebutkan titelnya gitu. Jadi titel itu kan bisa, tapi kalau seorang lain itu kan adalah jelas orang. Jadi kita tahu ada dua clue di situ, yaitu itu pasti orang, kedua itu adalah titel orang itu. Kalau dia kan tidak hanya Roh Kudus atau Roh penghibur, orangnya tidak dia tampilkan, dia kan hanya fokus pada Roh kebenaran atau Roh Kudus. Nah, dia akan susah kita jawab. Ini maksudnya Roh kebenaran, Roh Kudusnya adalah orang atau apa gitu kan? Gak jelas guys. Makanya detail itu penting. Gitu. Jadi nggak semua itu harus ada namanya baru kita. Jadi kalau dia menuntut begitu, ini aneh sekali. Jadi kita tuh menjawab, tentu kita nggak bisa. Misal gini, dia bilang kan, katanya kan, tunjukkan ayatnya di Yohanes pasal 14:15-31 ada tidak nama Muhammad. Itu tidak bisa menunjukkan adanya nama Muhammad. Tapi kita tahu itu Muhammad dari parameternya gitu loh. Jadi dia tuh aneh pertanyaannya bisa guys, aneh sekali. Ya karena itulah kita tanya bahwa kita tahu jawab nih, sebutkan nama orang yang dilabelin Mukidi atau Pak Lurah atau Pinocchio misalnya gitu kan. Nah, kita jawab misalnya A, orang itu namanya A misalnya gitu kan.
Nah, atau orangnya namanya J misalnya, gitu kan, Anda paham lah kan? Namanya J misalnya. Dia protes itu, loh, kan disebutkan, kamu hanya sebutkan pertanyaan, yaitu jawabannya. Jawaban itu make sense, karena di ada parameter untuk menjawab itu. Jadi ada clue-nya. Jadi pertanyaan jawaban itu timbul karena ada clue. Kecuali kalau ada clue sama sekali, baru ini ada clue-nya. Jadi orang tuh orang bakal tahu tanpa disebutkan jawabannya. Jadi jangan protes. Jadi ada, jangan dulu. Jadi saya tidak perlu menuliskan lengkap. Siapa nama orang yang dilabelin Mukidi, Pak Lurah, lalu ada jawabannya. Nggak perlu. Saya kasih pertanyaan orang nggak ngerti gitu guys. Apa jawabannya? Kalau dia tidak, dia harus disuapkan gitu guys. Nah, soal jawabannya itu menurut saya cukup aneh sekali gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.